Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas tentang sumber energi. Nah, materi ini kalian dapat membacanya kembali di buku tema 9 subtema 2. Nah, tujuan pembelajaran dari video ini yang pertama, melalui kegiatan menyimak video, siswa dapat menyimpulkan makna dari hukum kekekalan energi dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan menyimak video, siswa dapat menemukan contoh perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan menyimak video, siswa dapat mengidentifikasi informasi terkait panel surya dengan benar. Yang keempat, melalui kegiatan menyimak video, siswa dapat mengidentifikasi sumber energi penghasil minyak bumi dengan benar. Dan yang terakhir, melalui kegiatan menyimak video, siswa dapat mengidentifikasi contoh pemanfaatan minyak bumi untuk kebutuhan sehari-hari. Sekarang kita lanjut ke materi. Yang pertama, kekekalan energi. Tahukah kamu apa itu kekekalan energi? Lalu apa itu hukum kekekalan energi? Nah, berangkat dari sini. Jadi dalam kehidupan itu kita sangat membutuhkan energi. Nah, ada hukum yang bernama hukum kekekalan energi yang perlu kamu ketahui. Bunyinya seperti ini. Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Energi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk energi lain. Jadi tidak ada menciptakan energi panas, menciptakan energi bunyi. Nah, itu salah karena energi tidak dapat diciptakan. Memusnahkan energi panas, tidak bisa. Nah, energi itu hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk energi lain. Misalnya, untuk menghasilkan panas di setrika, nah kita perlu mengubahnya dari energi listrik. Jadi energi panas di setrika itu datangnya dari energi listrik. Nah, energi listrik itu dirubah bentuknya ke energi lain. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi dari hukum kekekalan energi di atas kita tahu bahwa satu bentuk energi dapat dirubah menjadi bentuk energi lain. Lalu seperti apa contoh perubahan bentuk energi yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita itu sangat bergantung pada energi listrik. Nah, contohnya perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari yang pertama, energi listrik berubah menjadi energi panas. Misalnya pada oven, jadi ovennya dicolokin dulu ke listrik, habis itu ovennya menjadi panas. Yang kedua adalah kompor, dan yang ketiga adalah setrika. Lalu yang kedua, energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya pada penggunaan kipas angin. Nah, jadi kipas anginnya disambungkan dulu ke sumber energi listrik. Nah, energi listrik yang didapat itu akan dirubah menjadi energi gerak sehingga kipas anginnya berputar. Lalu ada energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya pada lampu dan handphone. Jadi lampu itu dicolokin dulu ke listrik. Setelah mendapatkan sumber energi listrik, baru dia bisa menyala, mengeluarkan cahaya. Lalu ada energi gerak. Energi gerak menjadi energi bunyi. Contohnya pada dinamo sepeda. Dan ketika kita bertepuk tangan, jadi coba praktekkan kita bertepuk tangan. Nah, bunyi yang dihasilkan itu dari energi gerak. Gerak tangan kita bertepuk tangan. Nah, seperti itu. Lalu ada energi cahaya menjadi energi listrik. Contohnya pada panel surya. Apa itu panel surya?
Panel surya itu adalah alat yang terdiri dari sel surya dan berfungsi menangkap cahaya matahari, kemudian mengubahnya menjadi energi listrik. Nah, kemudian oleh pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, energi listrik yang didapat tersebut diubah menjadi bentuk-bentuk energi lain untuk memenuhi kebutuhan manusia. Misalnya seperti tadi, energi listriknya diubah menjadi energi panas sehingga kita bisa menyetrika. Energi listriknya diubah menjadi energi cahaya sehingga kita dapat belajar dengan baik karena ada penerangan dan lain sebagainya. Nah, ada lagi perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, salah satu sumber energi itu adalah fosil. Apa itu fosil? Fosil adalah sisa tumbuhan dan hewan atau jasad relik yang sudah mati yang terkubur di kerak bumi dalam kurun waktu jutaan tahun lalu. Jadi ada tumbuhan dan hewan yang terkubur jutaan tahun lalu. Nah, fosil ini dapat menghasilkan minyak bumi. Nah, apa pentingnya minyak bumi untuk kita? Minyak bumi sangat penting. Nah, minyak bumi ini dapat dirubah menjadi olahan-olahan, di mana olahan tersebut sangat berguna untuk kita. Yang pertama, hasil olahan minyak bumi adalah LGP. Apa itu LGP? LGP itu adalah hasil dari penyulingan minyak bumi yang berupa gas cair. Biasanya LGP ini digunakan sebagai bahan bakar untuk industri dan rumah tangga. Lalu ada Afgas. Afgas ini hampir sama Aftur. Nah, untuk apa? Untuk bahan bakar pesawat terbang. Nah, kalau Afgas itu dibuat khusus untuk pesawat terbang dengan mesin yang memiliki ruang pembakaran internal, sedangkan Aftur ini digunakan pada pesawat terbang untuk melakukan penerbangan pada jarak yang lebih jauh. Lalu minyak tanah, kita dulu membutuhkan minyak tanah ya. Bensin itu untuk bahan bakar motor, mobil, dan lain sebagainya. Solar ini untuk bahan bakar mobil ya. Lalu aspal itu ya di jalan itu. Nah, aspal ini ada dua jenis, aspal cair dan aspal padat. Nah, biasanya aspal ini sering digunakan untuk memperhalus jalan raya, yang fungsi utamanya adalah untuk mengikat batuan agar tidak terlepas dari permukaan jalan. Lalu yang terakhir adalah parafin. Parafin ini adalah biasa digunakan itu untuk membuat lilin parafin. Nah, parafin ini sebenarnya banyak digunakan untuk keperluan lain, khususnya keperluan industri, seperti misalnya membuat furnitur, sebagai cat atau tinta, dan lain sebagainya. Jadi, minyak bumi ini sangat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, demikian video pembelajaran kali ini. Semoga video ini dapat membantu kalian dalam meningkatkan minat dan motivasi belajar. Tetap semangat belajar dari rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.